Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. And welcome to the Red Zone. Dalam kesempatan kali ini aku akan membawakan kisah asal-usul dari SCP-106. Ya, ini adalah SCP yang telah saya bahas minggu lalu, mengenai perawakannya yang sangat mengerikan dengan memiliki wajah seperti orang tua yang sangat menyeramkan. Ya, karena demikian ia juga disebut dengan nama The Old Man atau manusia tua. Selain perawakannya yang mengerikan, SCP ini juga memiliki kelebihan, yaitu dapat menghancurkan benda-benda di sekitarnya melalui zat cairan hitam atau zat korosif yang dapat menghancurkan benda-benda sekitar. Tidak heran jikalau benda itu tersentuh atau berkontaminasi dengan tubuh dari SCP ini, terutama tangannya, maka benda itu tidak lama kemudian akan menjadi hancur lebur. Selain itu, SCP ini juga bisa menciptakan suatu dimensi yang disebut dengan dimensi saku. Nah, dimensi inilah merupakan tempat dari SCP ini bisa berpindah tempat dari dinding yang lain ke dinding yang lainnya. Dan di tempat dimensi inilah banyak manusia yang diculik oleh SCP ini. Untuk cerita selengkapnya, kalian bisa mengklik link yang ada di atas. SCP ini sudah aku bahas minggu lalu. Nah, untuk saat ini mari kita bahas dulu bagaimana asal-usul dan kisah dari SCP-106 ini, yang ternyata ia dulunya adalah manusia. Asal-usulnya ini telah dituliskan dan dikisahkan di dalam organisasi SCP Foundation. SCP Foundation menuliskan judul dari kisah asal-usul dari SCP-106 ini adalah The Young Man atau pria yang muda. Dan ketika ia telah menjadi SCP, berubah bentuknya ini, ia disebut dengan nama The Old Man. Nyambung nih kisah dia nih. Asal-usul dari SCP-106 nih berawal dari seorang kopral yang bernama Kopral Lawrence. Nah, Lawrence inilah merupakan bagian dari tentara yang hidup pada zaman Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, ia disebut-sebut sebagai manusia yang sangat aneh, berbeda daripada manusia pada umumnya. Banyak sekali prajurit-prajurit lain menghindar atau menjauh dari Kopral Lawrence ini. Ia disebutkan tidak memiliki teman. Ia cenderung lebih diam karena tidak ada satupun prajurit yang ingin berbicara dengan dia. Pada waktu itu, Lawrence dan beberapa prajurit lainnya sedang menuju ke tempat parit musuh. Jaraknya itu saat itu kurang lebih 1 kilometer lagi. Terlihat dari beberapa wajah dari prajurit ini, mereka ada yang cemas, ketakutan, gelisah, seolah-olah kematian akan menjemput mereka apabila tiba di sana. Seolah-olah mereka akan mendapatkan 90% sertifikat kematian. Sebenarnya tidak ada alasan yang konkret. Kenapa sih Kopral Lawrence ini banyak sekali orang yang tidak menyukainya? Padahal ya, Kopral Lawrence ini merupakan orang yang tidak pernah merugikan orang lain. Ia selalu berbuat baik, lemah lembut, baik dalam bicara maupun tindakan. Ia juga merupakan orang yang sederhana, tidak congkak ataupun sombong. Bahkan ketika diperintah oleh komandannya, ia selalu nurut. Ketika berperang, ia akan berperang. Ketika mundur, ia akan mundur. Pokoknya orang ini tidak merugikan orang lain lah. Cuman yang membuat orang-orang tidak menyukai Kopral Lawrence ini adalah tingkah lakunya yang sangat aneh, yang sangat misterius dan tidak normal. Tidak seperti manusia pada umumnya. Ia lebih suka berdiam diri, bahkan suka menatap orang lain itu lebih lama daripada manusia pada umumnya. Ia juga jarang tidur, dan jikalaupun ia tidur, waktu tidurnya itu sangat sedikit. Dan jikalau ia tidur, maka ia akan bergumam tidak jelas, berbisik-bisik, berkata tidak jelas, bahkan dapat mengganggu prajurit-prajurit lainnya yang tidur di dekat Lawrence ini. Bahkan di dalam tidurnya ia juga menyebutkan nama putrinya dengan ketawa yang mengakak sangat-sangat kuat. Nah, karena sifat seperti inilah, orang-orang yang berada di sekitar Lawrence ini menjadi pergi. Mereka tidak ingin berdekatan dengan Lawrence karena itu dapat mengganggu sekali.
Nah, karena sifat dan keterampilannya yang seperti itu, dan ia juga disebutkan memiliki keterampilan tempur yang sangat minimal sekali atau tidak hebat pada umumnya, maka ia dan 14 orang lainnya dikirim oleh komandannya untuk memeriksa dan mengamankan area parit musuh yang disebut dengan Tanah Tak Bertuan. Mereka ditugaskan untuk memeriksa ke sana. Dengan kata lain, kematian akan menghampiri mereka. Banyak dari prajurit lain nih mengharapkan Lawrence ini dapat membuktikan dirinya. Ia harus dapat membuktikan dirinya bahwasanya ia ini adalah orang yang berguna untuk negaranya. Mereka berharap Lawrence kembali dengan selamat. Nah, ketika Lawrence telah pergi dan meninggalkan tempat peristirahatan itu, banyak di antara prajurit ini mulai membicarakan Lawrence. Mereka membicarakan asal-usul dari Lawrence ini. Mereka membicarakan, ini orang sebenarnya berasal dari mana? Asal-usulnya tidak jelas. Karena Lawrence sendiri merupakan orang yang tertutup, tidak pernah memberikan informasi dari mana ia berasal, dari keluarga mana yang berasal. Yang mereka ketahui dari Lawrence ini adalah suara Lawrence ketika menyebut nama putrinya. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ketika sekelompok dari Lawrence ini berangkat dan hampir saja menemui parit musuh itu, mereka mulai gugup dan ketakutan. Karena bisa saja 10 atau 5 menit kemudian mereka akan tamat setelah memasuki area tersebut. Nah, ketika memasuki dan mencoba menyergap area itu, tidak ada sambutan dari senapan atau tembakan dari tempat itu, melainkan keheningan yang nyata. Di sana tempatnya sangat sepi dan hanya terdengar suara lalat saja. Ketika tempat itu ditelusuri dan diselidiki, mereka menemukan parit itu dengan keadaan yang sangat berjamur serta berbau sekali sobat. Lalu tempat itu juga dipenuhi oleh lendir-lendir yang berwarna hitam. Lendir itu seperti lem, dan apabila lengket kepada kulit manusia, maka kulit manusia akan menjadi gatal. Tempat itu sangat aneh, yang mana seharusnya mereka ini seharusnya berperang di tempat ini, namun malah menemukan seperti ini. Mereka menjadi cemas. Apa yang terjadi di tempat ini? Private Dyson merupakan salah satu dari anggota ke-14 pria ini. Ia merupakan prajurit yang berhasil menemukan salah satu mayat, yaitu mayat pertama yang mereka temui di tempat itu. Private Dyson ini berhasil menangis sebelum akhirnya ia muntah karena melihat mayat yang begitu bau serta penampilan yang sangat sadis. Kondisi dari tubuh mayat ini adalah berserakan, memperlihatkan tulang yang sudah mulai terlihat jelas. Tubuhnya ini juga terlihat bolong-bolong dan memiliki bau yang sangat busuk sobat. Lalu juga ditemukan sepenggal tengkorak yang telah berlubang. Tengkoraknya ini berlubang, yang ditemukan di atas ranjang yang paling tinggi. Ketika mereka memasuki ruangan itu, terlihat kondisi dari tengkorak itu memiliki retakan pada rongga matanya, dan yang berlubang itu merupakan di bagian kepala belakang ini. Wah, sangat creepy man. Seperti ada kejanggalan di tempat ini. Sangat aneh sekali. Sedangkan Kopral Lawrence berada di tempat lain. Dia juga menemukan sesuatu, yang mana sesuatu itu berbentuk lubang yang sangat aneh. Lubang itu bentuknya lumayan besar, dan ketika dilihat ke dalam, tidak ada cahaya sedikit pun sobat. Hanya kegelapan yang begitu nyata yang berada di dalam lubang itu, yang mana lubang itu dipenuhi dengan lendir-lendir hitam. Private Dyson merupakan orang yang pertama melihat Kopral Lawrence mendekati dan melihat keadaan dari lubang itu, sehingga akhirnya karena ceroboh, Kopral Lawrence tidak sengaja terjatuh ke dalam. Private Dyson yang melihat Kopral itu terjatuh langsung berlari dan mencoba untuk menolong Kopral Lawrence. Nah, ketika Kopral Lawrence ini keluar, beberapa dari prajurit ini mencoba untuk menghampiri dan ingin menolong Kopral Lawrence. Dan ketika Kopral itu keluar, memperlihatkan kondisi tubuh Lawrence yang sangat berbeda sobat. Tubuhnya dipenuhi dengan cairan hitam yang sangat pekat. Terlihat tubuh dari Lawrence ini langsung pucat dan menggigil. Lalu setelah itu Lawrence langsung muntah-muntah. Teman-teman dari Lawrence ini merasa ragu untuk menolong Lawrence. Sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya ini? Namun karena mau tidak mau dan melihat Lawrence ini sepertinya dalam keadaan gawat, akhirnya mereka menggotong Lawrence dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilakukan perawatan. Ketika ditanya dan dirawat,
Kopral Lawrence hanya memberikan informasi sedikit saja bagaimana ia bisa terjatuh ke dalam lubang itu. Ia menyebutkan ia terjatuh karena tergelincir, dan ketika berada di dalam sana sangat gelap sekali dan memiliki bau yang sangat busuk. Ia mengatakan kemungkinan tempat itu merupakan kolam yang telah terblokir atau jamban yang telah terkubur yang sudah tidak dipakai lagi oleh musuh. Lalu di dalam lubang itu ia mengatakan hanya 2 menit di dalam lubang itu, dan di dalam lubang itu juga ia mendengar suara-suara aneh. Belum ia berhasil keluar. Setelah kejadian itu, Kopral Lawrence terlihat berbeda sekali sobat. Ia terlihat lebih bersemangat dengan wajah yang selalu senyum, dengan gairah tinggi yang penuh semangat. Ia lebih banyak berbicara daripada yang lainnya. Nah, keesokan harinya lagi, Private Dyson ditemukan telah meninggal di dekat kawat-kawat berduri, yang mana ususnya ini berserakan entah kemana. Tidak diketahui bagaimana Private Dyson ini bisa meninggal. Apakah karena prajurit Lawrence? Tidak diketahui. Ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang selamat dalam perang besar itu, meskipun hanya sedikit bagian dari mereka yang mati dalam perang itu. Gelombang penyakit yang berasal dari parit itu telah menyebar luas setelah kematian Private Dyson. Penyakit itu menyebabkan semua orang yang berada di situ menjadi meninggal. Penyakit itu berasal dari zat hitam yang aneh. Terlihat zat hitam itu memakan habis daging dari semua orang yang berada di situ. Dan ketika mereka bangun pagi, tangannya ini sudah berbentuk tulang karena dagingnya telah habis dimakan oleh zat yang berwarna hitam itu. Akhirnya bantuan pun tiba. Beberapa orang dipindahkan ke rumah sakit untuk melanjutkan perawatan, sedangkan Kopral Lawrence dipindahkan ke bangsal mental Prancis. Ia dipindahkan untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, di tempat bangsal inilah Kopral Lawrence semakin menjadi-jadi. Ia semakin menggila-gila. Bahkan ia sempat melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Ia terlihat mengoceh tidak jelas dan berteriak kepada pasien-pasien lain, seolah-olah Lawrence ini telah gila, yaitu kegilaan yang sangat luar biasa, sehingga merugikan pasien-pasien lain. Nah, karena peristiwa seperti inilah banyak pasien yang lain berseteru dan berteriak supaya Lawrence ini dipindahkan ke tempat lain. Lalu pada suatu malam, Kopral Lawrence dan 18 orang lainnya menghilang pada malam itu. Nah, ketika diperiksa pada suatu pagi, seorang perawat memeriksa ruangan itu dan tidak ditemui lagi siapa-siapa di dalam ruangan itu. Yang ia temukan adalah tempat itu sudah berantakan. Tempat itu telah rusak dan dipenuhi karatan di mana-mana. Tempat itu menjadi berwarna hitam dan terdapat beberapa cairan berwarna hitam di berbagai sudut dinding, lantai, serta kasur. Dan tidak lama kemudian, perawat itu menjerit sekuat-kuatnya sehingga menyebabkan ia hampir saja tersandung. Karena ia kaget melihat sesuatu yang aneh yang berada di samping ranjang. Yaitu karena perawat ini melihat sesuatu yang aneh, yaitu perkumpulan gigi yang berbaris sangat rapi, membentuk cekungan dan spiral di bawah lantai di samping tempat tidur itu. Jumlah dari gigi itu merupakan gambaran dari jumlah orang yang hidup di sekitar situ, kecuali hanya satu yang tidak terhitung, dan itu kemungkinan adalah Lawrence. Dan semenjak insiden itu, Kopral Lawrence tidak pernah ditemukan lagi. Dengan kata lain, semua kejadian ini disebabkan oleh suatu lubang yang sangat aneh yang memiliki penyakit yang dapat menyebar ke semuanya, yang dapat mengakibatkan orang yang berkontak dengan penyakit ini maka akan meninggal. Namun di Lawrence ini agak berbeda sobat. Ia merupakan orang yang pertama, dan kemungkinan ya, karena ia orang pertama, ia memiliki kekuatan khusus terhadap zat yang sangat mengerikan ini. Nah, karena cerita seperti itu, akhirnya SCP Foundation, tidak diketahui berapa lama waktunya, telah berhasil menangkap orang yang diciri-cirikan seperti yang diceritakan tadi, yaitu memiliki lendir hitam atau zat yang sangat mengerikan yang disebut dengan SCP-106. Nah, SCP-106 inilah digadang-gadang merupakan orang yang dulunya adalah Kopral Lawrence. Sekarang SCP-106 ini telah ditahan dengan penahanan yang begitu ketat oleh SCP Foundation.
Kalian bisa mendengar ceritanya melalui link yang telah saya buat di atas ini. Dan ini merupakan gambar satu-satunya atau gambar terakhir ketika Kopral Lawrence masih menjadi manusia. Terlihat ia tersenyum sangat mengerikan setelah masuk ke dalam lubang yang berwarna hitam itu. Bagaimana pendapat kalian sobat? Komentar di bawah. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya @renaldoredo. DM saja di sana request apalagi yang akan kita bahas. Tenang saja, DM kalian pasti akan saya baca. Namun tidak akan saya pastikan untuk dibalas karena DM-nya sangat-sangat banyak sekali. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita kali ini. See you next time and bye.